Shalom, selamat baku dapa lagi dengan program Baku Kasih Kuat Iman lewat multimedia Gereja Masinji di Bolang Mongondo. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saat ini mari kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan, merenungkannya bersama lewat 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan senantiasa menyatakan kuasa dan mujizat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkannya, tapi juga memberlakukan dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan lewat Alkitab Bahasa Manado dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Orang percaya mesti pakai baik-baik tu karunia yang Tuhan dah kasih. Tu hari kiamat so dekat. So itu, ngoni mesti berpikir tenang dan kuasai diri supaya ngoni boleh basombayang. Kok yang paling penting ngoni mesti betul-betul baku sayang. Soalnya, kalau torang baku sayang, torang so nyandak mau ingale orang lain pesalah yang banyak pat orang. Ngoni le terima jo orang lain pangoni pe rumah dan nyandak mengeluh. Tiap orang dari pangoni so terima karunia dari Tuhan Allah. Kong pakai jutu karunia itu for layani orang lain. Pakai baik-baik itu lantaran Tuhan Allah sudah setunjung tu dia pe baik pangoni sampai dia kasih tu karunia itu. DP contoh begini. Kalau ada orang dapat karunia, for kasih tahu tu Tuhan Allah pe firman pa orang-orang, apa tu orang itu kasih tahu, mesti ikut tu Tuhan Allah pe firman. Kong kalau ada orang yang dapat karunia for bantu orang, dia pakai tu karunia itu dengan kekuatan yang Tuhan dah kasih pa dia. Jadi pakai tu ngoni pe karunia dengan itu, supaya di semua hal Tuhan Allah mau dapat puji dan hormat lewat Yesus Kristus. Tuhan Allah itu memang luar biasa. Dan dia pe kuasa ada sampai selama-lamanya. Amin. Itu firman Tuhan untuk kita renungkan di saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, berbicara tentang akhir zaman, bikin banyak orang penasaran. Tempo apa Tuhan mau datang ulang? Padahal, orang semua mengerti, orang percaya, nggak ada satu pun yang pasti tahu tempo apa Tuhan mau datang. Karena dikatakan, dia akan datang seperti pencuri. Tapi yang jadi persoalan, bukan DP hari atau tempo apa Tuhan mau datang. Tapi bagaimana orang kesiapan orang percaya untuk menyambut kedatangannya. Kalau orang Yahudi, dorang berpikir atau yang dorang mengerti bahwa kesudahan dari segala sesuatu diawali dengan periode penderitaan yang hebat dan kesengsaraan yang tiada berakhir. Karena itu Rasul Petrus kasih akan resep. Bagaimana resep tentang hidup orang Kristen, orang percaya menjelang hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, kuasai diri, bersikap tenang, supaya dapat basombayang. Artinya, orang percaya kalau baku dapat yang pergumulan atau permasalahan, mesti kasih tunjuk kalau orang ini mampu
untuk bertindak arif dan bijak. Nyandak mau pancing, mau bikin tuh hal yang nyandak bertanggung jawab. Cuma karena mau iko akan torang pe marah, torang pe emosi. Sebab kalau torang ndak dapat tahan torang pe emosi, torang pe marah, maka itu mau bikin torang pun berbuat atau mau bikin hal-hal yang mendatangkan dosa. Torang so ndak dapat tahan diri. Kadang-kadang torang so mau make. Kadang-kadang torang so hina orang. Bahkan sampai torang pukul orang. Pada akhirnya, torang soalnya ndak ada waktu mau basombayang pa Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, basombayang memang bukan suatu kewajiban, tapi itu kebutuhan. Jangan torang bilang, torang percaya, torang mengasihi Tuhan. Kalau mau bicara dengan Tuhan saja, torangnya ndak ada waktu. Ndak ada waktu torang mau datang basombayang pa Tuhan. Torang tahu bahwa basombayang adalah nafas hidup orang percaya. Memang betul, memang benar Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu torang pe pergumulan. Tuhan tahu torang pe permasalahan. Tuhan tahu apa yang torang butuhkan. Karena ndak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tapi jadi pertanyaan, noki apa dang torang mesti mau basombayang? Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu lebih suka persekutuan dan hubungan pribadi bersama Tuhan. Tuhan ingin torang terus bergantung, berharap pada Tuhan. Suatu hubungan dapat rusak, dapat hancur, kalau kurang komunikasi antara dua pihak. Begitu lagi hubungan torang dan Tuhan Allah. Karena itu torang mesti jaga tuh torang pe hubungan dengan Tuhan lewat disiplin rohani. Salah satunya adalah basombayang pa Tuhan. Torang berdoa pa Tuhan. Yang kedua, resep yang disampaikan oleh Rasul Petrus, saling mengasihi satu sama lain. Kalau torang hidup baku-baku sayang, saling mengasihi, maka torang jauh dari perbuatan dosa. Apakah itu torang baku sayang antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara sesama saudara, maka pada akhirnya kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Bahkan itu berarti pula torang mampu baku kasih ampun kalau misalnya ada yang torang anggap so salah pa torang. Bikin satu kesalahan pa torang pe diri. Torangnya ndak mau badendam. Bahkan torangnya ndak suka baku kasih jatung. Baku kasih jatung orang, tapi juga torang pe tamang sendiri. Sebab semua kita memahami selaku orang percaya, torang mengerti bahwa kalau torang saling mengasihi satu dengan yang lain, torang baku-baku sayang, itu berarti di situ ada damai. Firman bilang kalau di mana ada damai, di situ mengalir berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, resep yang disampaikan oleh Rasul Petrus memberi tumpangan dengan tulus. Artinya menolong orang yang dalam kesusahan atau mengalami permasalahan, kita lakukan itu dengan segenap hati. Jangan dengan terpaksa atau baku-baku hitung DP untung DP rugi. Baku-baku topang dan baku kasih kuat, terutama dalam iman pa Tuhan. Kalau torang suka menopang orang lain, torang suka membantu orang lain, tolong orang lain, torang pe hidup jadi lebih berarti, jadi lebih bermakna. Beri maka kamu akan diberi. Kasihi, baku-baku sayang, maka torang akan dikasih, torang akan disayang. Kuatkan, maka kita juga akan dikuatkan. Hiburlah, maka kita pula akan dihiburkan. Yang keempat, resep yang disampaikan Rasul Petrus, hidup sesuai panggilan. Saudara-saudara, torang semua Tuhan dah ciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi torang orang percaya, Tuhan dah lengkapi untuk melayani Dia.
sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Masing-masing orang ada karunia. Artinya karunia yang Tuhan kasih orang pakai untuk menjadi berkat bukan hanya for orang pe diri sendiri, for orang pe keluarga, tapi juga bagi semua orang, bagi sesama. Bermanfaat bagi dunia atau orang lain, serta itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, berbahagialah orang semua yang dapat menguasai diri, yang selalu tenang, apalagi dalam menghadapi persoalan, permasalahan, bersembahyang dan memuliakan nama Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan kita dalam kehidupan kekal. Berbahagialah orang yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Orang berkata-kata sesuai dengan apa kata firman. Karena Tuhan memberikan karunia bagian hidup kekal yang damai sejahtera bagi kita yang melakukan itu dalam hidup. Berbahagialah kita yang setia menyembah, yang rajin bersembahyang, rajin beribadah pada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena memang hanya Dia yang layak disembah, yang layak dipuji dan dimuliakan sebagai Tuhan dari segala Tuhan yang mempunyai kuasa, kehormatan, kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Amin.
Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Yesus yang senantiasa setia ada dalam kehidupan kami di setiap waktu. Bersyukur atas firman-Mu, mengingatkan kami untuk senantiasa menguasai diri, terlebih dalam menghadapi berbagai bentuk permasalahan, pergumulan, dan persoalan hidup. Kami hadapi dalam ketenangan, tapi tidak lupa untuk terus bersembahyang pada Tuhan. Sebab ketika kami terus menciptakan hubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan lewat bersembahyang, maka kami mampu dan dapat menghadapi berbagai bentuk kemelut yang melanda kehidupan beriman kami. Tuhan berkatilah kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, tapi juga untuk melakukannya dalam kehidupan. Kiranya kasih karunia Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kami, baik saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom.